itu tidak begitu banyak perdebatan. Paling perdebatannya pada perkara-perkara yang furu'iyah. Tapi kalau masalah ayat-ayat dan hadis yang mutasyabihat ini, saya lihat di sinilah perdebatan usuliyah itu terjadi. Ya, ini hal-hal yang berkaitan dengan akidah. Ikhwas sekalian, diskusi ini akan diantar oleh Ustaz Haji Ahmad Mukhlisin LCMA. Beliau akan memaparkan kepada kita per poin daripada isi buku ini, dan saya harap Ustaz Ahmad tidak langsung menyelesaikannya. Jadi nanti ada dianggap ini sudah bisa di stop, kita stop dulu, nanti akan didiskusikan dulu oleh para asatidz. Kita minta tanggapan dari para asatidz. Kalau kira-kira nanti para asatidz sudah selesai menanggapi, kita lanjutkan ke poin berikutnya. Kita punya waktu kurang lebih sampai pukul 11, ada sekitar 1 jam 30 menit untuk mendiskusikan masalah ini, dan semua asatidz berhak untuk memberikan pendapat meskipun itu pendapat yang berbeda. Hanya saja kita memang menghindari perdebatan yang dapat merusak hati kita. Jadi kita kalau memang ada perbedaan, kita terima saja, kita tampung saja, silahkan didiskusikan dengan baik. Dan ini tidak menentukan siapa yang paling cerdas di antara kita, tetapi bagaimana kita menghilangkan ego kita, duduk bersama, berdiskusi. Mudah-mudahan dengan cara ini menambah khazanah keilmuan kita semuanya. Baik. Semoga kawan-kawan sekalian yang tidak punya buku silakan di-download di sudah gampang sekali mendownloadnya. Silakan di-download. Kita masuk kepada masalah yang ketiga, dan itu antum boleh duduk situ sama kawan dan lebih mudah. Kita masuk kepada masalah yang ketiga. Kali ini kita akan mengkaji tentang bagaimana memahami ayat dan hadis mutasyabihat. Saya pikir ini perlu diseriusi kajiannya. Dan ini perlu menjadi modal yang paling dasar bagi kita yang mungkin mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mungkin selama hari ini berpahamkan di dalam memahami ini kita merujuk kepada Abu Hasan Al-Asy'ari. Sehingga kalau konsep ini kita tidak dapat, maka di sini kelemahan kita semuanya, dan akhirnya ketika perdebatan terjadi, karena ini adalah sumber perdebatan perkara yang usuli, bukan perkara yang furu'i saja, tapi yang usuli. Inilah sumber perdebatan. Kita persilakan kepada guru kita Haji Ahmad Mukhlisin LCMA untuk mengantarkan diskusi ini, dan nanti mari kita semua persiapkan senjata-senjata kita ya, untuk menambah amunisi kita dalam memahami ayat-ayat dan hadis-hadis mutasyabihat. Maka Assalamualaikum Mukhlisin, kami persilakan dengan segala macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Para asatidz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena yang hadir pada kesempatan pada pagi hari ini adalah para asatidz, para tuan guru. Makanya di informasi saya hanya sebagai pengantar tentang diskusi pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Di awal tadi sudah kita sampaikan muqaddimah tentang syukur kita kepada Allah, lalu kemudian bersolawat kita kepada Rasulullah di dalam muqaddimah, tapi menggunakan muqaddimah yang kemudian berbahasa Arab. Semoga apa yang kita lakukan ini bagian dari kita mengambil keberkahan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kullu amrin zibalin la yubtada'u fihi bismillah. Dalam riwayat yang lain bilhamdillah. Segala sesuatu yang baik yang tidak diawali dengan bismillah, yang tidak diawali dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, fahuwa aqta. Ya, maka sesuatu itu kalimatnya aqta. Aqta itu diantara penjelasan ay qalilul barakah, sedikit keberkahannya. Maka segala sesuatu kalau ingin mendapatkan keberkahan yang luar biasa, maka jangan lupa mengawalinya dengan basmalah, jangan lupa kemudian mengawalinya dengan alhamdulillah. Kemudian
terkait dengan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka perkumpulan yang tidak menyebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kaljifah, satu di antaranya seperti perkumpulan bangkai. Maka semoga tidak menjadi hal itu, sehingga kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, bab yang ketiga dari buku tuan guru kita Profesor Dr. Abdul Somad LCMA, 37 masalah populer. Bab yang ketiga atau masalah yang ketiga adalah memahami ayat dan hadis mutasyabihat. Ayat dan hadis mutasyabihat. Sebelum kemudian kita akan membaca hal ini, saya akan petakan terlebih dahulu supaya kemudian kita nanti mudah untuk kemudian melanjutkan diskusi kita pada pagi hari ini. Saya akan tuliskan terlebih dahulu bahwa kita punya sumber primer di dalam kehidupan ini. Sumber primer yang pertama itu adalah Al-Quran, dan kemudian sumber primer yang kedua adalah As-Sunnah atau hadis-hadis Rasulullah SAW. Maka ini sumber primer yang tak bisa kita tinggalkan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah Al-Quran, kemudian yang kedua adalah Al-Hadis. Al-Quran dan kemudian hadis. Lalu kemudian di dalam Al-Quran dan kemudian hadis ini ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Maka Al-Quran dan hadis ini ada yang kemudian muhkamat, kemudian yang kedua ada yang mutasyabihat. Yang kedua ada muhkamat, ada mutasyabihat. Kita tidak akan membicarakan yang ini karena di bab yang akan kita bahas ini adalah mutasyabihat. Mutasabihat, baik dalam firman-firman Allah Subhanahu wa taala atau kemudian dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mutasyabihat tentu ada cara untuk kemudian memahaminya. Bagaimana cara memahami ayat-ayat mutasyabihat atau hadis-hadis mutasyabihat? Ada yang nanti insyaallah akan kita bahas, satu dengan tafwid, kemudian yang kedua dengan takwil. Ini untuk memahami ayat-ayat mutasyabihat. Maka terkait dengan ayat-ayat mutasyabihat ini, di antara yang tahu betul tentang ayat-ayat mutasyabihat tentu Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan ayat tersebut. Tapi tidak mungkin menutup kemungkinan ada ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang bisa tahu tentang ayat-ayat mutasyabihat. Siapa dia? Warasikhuna fil ilmi. Nah, maka yang kedua nanti ar-rasikhuna fil ilmi. Nanti kita lihat beberapa pakar hal ini seperti yang sudah dituliskan oleh tuan guru kita adalah Ustaz Abdul Somad. Lalu kemudian takwil ini ada pasangannya tafsir. Jadi ada tafsir, ada takwil. Tafsir ini biasanya lebih mudah untuk memahami ayat-ayat muhkamat. Kalau kemudian ayat-ayat mutasabihat itu gunanya nanti menggunakan takwil selain kemudian nanti tafsir. Barangkali ini sebagai pengantar diskusi kita pada pagi hari ini. Kita akan melihat buku yang ditulis oleh tuan guru kita. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada ayat-ayat dan kemudian hadis-hadis mutasyabihat. Satu di antara ayat yang kemudian sudah dikutip oleh tuan guru kita, dan ayat ini familiar sekali, dan ayat ini biasanya yang sering dijadikan dialog panjang di antara banyak para ulama. Yang pertama adalah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Yang kedua adalah laisa kamitslihi syai'un fil ardh wa laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ini dua ayat yang kemudian menjadi pembahasan yang akan kita bincangkan pada kesempatan pada pagi hari ini. Ada Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, yang kedua laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Kalau kita lihat terjemahannya, ayat yang pertama itu adalah Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Tuhan yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas ars. Ini makna tekstualnya. Kemudian yang kedua bisa kita lihat, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini. Maka ini ayat-ayat yang membicarakan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang
terkait dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang di dalam ayat ini dikategorikan sebagai ayat-ayat mutasyabihat. Lalu kemudian kita masuk dahulu metode yang pertama, selesai metode yang pertama ini baru kemudian kita masuk diskusi sebelum kemudian kita melanjutkan metode yang kedua, yaitu pendekatan takwil. Yang pertama, tafwid. Tafwid ini metode pertama, tafwid menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang menyerahkan makna kepada Allah Subhanahu wa taala bukan menunjukkan lemah, bukan kemudian tidak mau ikut campur terkait dengan ayat yang membicarakan tentang mutasyabihat, tapi kemudian ada penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah berkata, tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah membaca firman Allah, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Ini فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Jadi ketika ayat ini dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah, idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tasyabaha minhu faulaikal ladzina sammallahu fahzaruhum. Jadi kalau nanti engkau melihat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah, orang-orang yang memperturutkan keinginannya ketika membaca ayat-ayat mutasyabihat, maka pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah agar kemudian menjauhinya. Meskipun fahzaruhum waktu itu yang ada Aisyah, tapi kemudian pesannya untuk kita semuanya. Jadi ketika melihat orang yang kemudian menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat sesuai dengan kemudian keinginannya, maka kemudian jauhilah. Maka ketika ini disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Aisyah, berarti ini metodenya tafwid. Ini yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, kita lihat dari Abi Malik Al-Asy'ari annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, la akhafu ala ummati illa sakhalalin ayyukatsira lahum minal mal fayatahasaduna fayaqtulun wa ayyaftaha lahumul kutub ya'khudhul mu'min yabtaghi ta'wilahu wa laysa ya'lamu ta'wilahu illallah. Jadi yang kedua, ini hadisnya dari Malik Al-Asy'ari. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak aku khawatirkan terhadap umatku kecuali 3 kerusakan. Yang pertama, harta mereka menjadi banyak, lalu mereka saling dengki. Itu yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau harta sedikit tak mungkin saling dengki. Jadi saling dengki ini karena hartanya sudah banyak. Kemudian mereka saling membunuh. Sudah saling mendengki, lalu kemudian berikutnya saling membunuh. Yang selanjutnya adalah, dan dibukakan bagi mereka kitab-kitab, seorang mukmin mencari takwilnya, tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dibukakan kitab, berusaha untuk mencari takwilnya sebagai pembenaran untuk dirinya, sementara yang tahu takwilnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika dibicarakan yang tahu takwilnya Allah Subhanahu wa taala, berarti kan tafwid. Berarti tafwid. Ketika yang dibicarakan yang tahu takwilnya hanya Allah, berarti kan kita tafwid. Artinya kita tidak mentakwil, tidak mencari makna selain yang ada pada keterangan tersebut. Kemudian pendapat Imam Malik bin Anas, ini terkait dengan hal-hal yang berbicara tentang tafwid. Ketika Imam Malik lamma su'ila an qaulihi ta'ala summa stawa 'alal arsy. Ketika Imam Malik ditanya tentang firman Allah Subhanahu wa taala summa stawa 'alal arsy, kaifastawa, bagaimana Allah Subhanahu wa taala bersemayam? Lalu kemudian beliau menjawab, al-istiwa'u ma'lum. Jadi bersemayam itu orang sudah tahu, tapi wal kaif majhul. Bagaimana caranya itu kita tidak bisa menjangkau. Jadi karena akal kita itu kan punya batas. Karena punya batas, sehingga ketika kita membicarakan tentang bagaimana bersemayamnya Allah, itu majhul.
Jadi kalau kemudian istiwa sama-sama tahu, tapi bagaimana caranya kita tidak tahu, itulah yang kemudian masuk dalam kategori tafwid. Wa yara hadzal jawab an Ummi Salmah radhiyallahu anha mauqufan wa marfu'an ila Nabi alaihi salatu wasallam. Dan jawaban ini juga bukan menjadi jawaban Imam Malik secara pribadi, tapi juga menjadi jawaban dari Ummu Salmah. Jadi kalau para asatid ingin tahu lebih dalam tentang Ummu Salmah, ada pakarnya ini, Ustaz Nazril, itu tahu betul dia. Bahkan doanya sudah diamalkan oleh Ustaz Nazril terkait dengan pengaduan Ummu Salmah tentang aku adalah perempuan yang banyak anaknya dan kemudian aku perempuan yang paling pencemburu. Itu tahu betul Ustaz Nazril. Bisa kita berguru sama beliau. Ini Ummu Salmah. Baik, para asatid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan yang masuk dalam kategori tentang tentang tafwid. Jadi beberapa hal terkait dengan tafwid dan kemudian masih ada beberapa contoh yang kemudian sampai akhir. Barangkali saya sampaikan contoh yang terakhir saja karena tidak akan saya baca semuanya. Terkait dengan pendapat Imam Ibnu Shalah. Wa ala hadhihi thariqah, ini langsung saja kata Imam Ibnu Shalah, berdasarkan metode ini tafwid menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tafwid itu menyerahkan maknanya kepada Allah. Para ulama dan para pembesar umat Islam, pendapat ini pula yang dipilih oleh para imam ahli fikih. Kepada pendapat ini pula seruan para imam ahli hadis dan para tokohnya. Tidak seorang pun dari ahli ilmu kalam yang memalingkan diri darinya dan menolaknya. Ini terkait dengan secara umum tentang tafwid. Kemudian terakhir pendapat Imam Ibnu Hajar al-Asqalani terkait dengan tafwid ini, sebagian ulama memberikan tek-tek tersebut sebagaimana apa adanya, mengamininya dengan cara global, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari kaif dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari tashbih. Ini terkait dengan endingnya. Kenapa kemudian menyerahkan makna itu kepada Allah? Ingin memahasucikan Allah. Kalau seandainya tidak menyerahkan maknanya kepada Allah, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia akan membuat cara untuk Allah, sementara Allah lebih dahulu azali dibanding kemudian cara itu. Kemudian yang kedua, kalau seandainya tidak tafwid, maka dia pasti akan kemudian menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Kalau serupa dengan makhluknya, tentu dia bukan Allah yang azali. Itu terkait dengan sedikit tentang pengantar tafwid di dalam beberapa contoh dan kemudian dari Al-Quran dan beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, silakan para asatid jika ingin menambah dan kemudian mengomentari tentang pola tafwid itu terlebih dahulu, sebelum kemudian kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu tentang takwil. Mungkin ada para asatid? Soalnya, Nafi, Alan, para asatid yang lainnya dipersilahkan tentang tafwid terlebih dahulu ini. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tafwid itu secara bahasa maknanya radduhu ilaihi, kembalikan padanya. Itu makna secara bahasa apa itu tafwid. Adapun secara istilah, tafwid itu adalah raddul ilmi bihazihil mutasyabihat ila Allah Ta'ala wa adamul khawd fi ma'naha wa zalika ba'da tanzihillah Ta'ala an zawahiriha ghairal muradati lisyari'. Jadi sebenarnya kalau kita ada kajian bahasa pada ayat tadi sebenarnya, apakah warrasikhuna fil ilmi itu itu apakah dia atof kepada Allah atau tidak? Kalau dia atof berarti ada orang-orang yang memang tahu takwil. Nanti coba tolong dikaji dari aspek waw di situ, kira-kira apakah dia atofiyah atau ini. Apakah cara mengartikannya bagaimana? Apakah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih? Dan orang-orang yang rasikhuna fil ilmi berkata kami beriman. Atau begitu cara menerjemahkannya, atau cara menerjemahkannya yang tahu takwil itu adalah Allah dan
warasikhuna fil ilmi. Nah, itu kajiannya kajian takwil ya. Tapi kita dari fokus baru sampai kepada kajian tafwid. Jadi tafwid itu kenapa sampai ada tafwid? Pertama, kalau dari aspek ayat ini tadi, karena terlalu berbahaya. Terlalu berbahayanya begini, tak semua orang sampai levelnya untuk mentakwil. Maka harus ada istilah tafwid. Kita mungkin dari S3, cuma kalau untuk mentakwil memang belum. Tidak akan berani kita untuk mentakwil. Jadi ada orang-orang mungkin memang tak sampai levelnya ke situ, maka dia udahlah tafwid aja itu lebih aman lah begitu. Jadi terlalu berkreasi dalam beragama nanti justru keluar dari agama ini. Maka di sini kadang kita perlu juga untuk tafwid. Kadang kenapa tafwid? Karena kita harus berhati-hati tentang menyifati zat Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja apa bedanya mutasyabih sama muhkam? Itu kan perlu juga dibahas. Kalau muhkam itu kan dua saja, melihat yang muhkam atau tidak. Pertama dari segi maknanya jelas atau tidak. Artinya manusia ketika menerjemahkan kalimat itu dia masih multi tafsir atau tidak. Kalau tidak multi tafsir berarti kan dia muhkam. Atau dari segi aspek asbabun nuzulnya dia udah jelas. Dia tuh menjelaskan sesuatu sehingga kita tak perlu lagi mencari-cari ini ke sini dan jelas karena arah daripada asbabun nuzulnya udah jelas. Seperti surah Al-Ikhlas itu sendiri ketika itu kan turun dari pertanyaan yang orang Yahudi, sif lana rabbaka. Muhammad, cemana bentuk Tuhan kalian itu, coba ceritakan sama kami. Rasulullah tidak bisa jawab. Maka turunlah surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi Allah itu tak serupa dengan yang lain di dalam ayat itu. Intinya adalah karena di situ jelas ya, karena ada sebab kenapa harus dikatakan begitu. Berarti kan ayat itu bukan. Jadi tafwid ini memang jalur aman lah kalau menurut saya. Bagi apalagi kalau kita kan cuma mengkaji menurut ulama ini takwilnya ini, menurut Ibnu Abbas takwilnya ini, menurut nanti ulama yang lain ini takwilnya begini. Cuma nanti di situ saya rasa tafwid ini apakah ini aspeknya sudah ada hukum wajib ataupun tidak bagi seorang ahli ilmu sampai ke level takwil, apakah boleh kita tafwid saja? Kalau saya lebih cenderung ya, kalau tanya orang ya tafwid aja lah, saya nggak sampai ilmu saya ke situ kan begitu. Itu komentar saya, mungkin nanti kita lengkapkan setelah ini. Silakan. Saya tambah sedikit boleh? Silakan. Tambah sedikit. Saya izin. Pertama, kenapa ada takwil dan tafwid ini? Karena satu, ada asumsi ayat-ayat yang mutasyabihat ini jika dipahami secara zahir atau bahasa kita redaksional, orang akan menyifati Allah serupa dengan makhluk atau punya sifat makhluk. Dua ini artinya punya jasad, punya materi dan segala macam. Oleh karena itu asumsi ini oleh para ulama dihindarkan dengan cara takwil atau tafwid. Yang kedua-duanya pada hakikatnya adalah takwil. Artinya takwil itu secara bahasa kita mengalihkan makna sebuah konteks dari redaksionalnya. Contoh ketika dikatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, secara orang memahami makna bahasa langsung itu adalah seperti kita duduk di atas tempat duduk kita sekarang atau di atas kursi duduk di atas kursi. Kalau seandainya kita pahami secara detail nanti berarti kita memahami Allah duduk di atas tempat ini seperti kita duduk di atas tempat ini juga. Itu yang diinginkan ulama, menghapuskan asumsi dari ayat yang zahir Allah punya sifat sama dengan makhluk atau punya sifat makhluk. Itu fungsinya. Kenapa dilakukan ini? Nah, ulama salaf melakukan tafwid. Tafwidnya artinya mereka pertama menghilangkan asumsi ini. Sebelum menghilangkan asumsi, mereka meyakini bahwa makna ayat ini pasti ada dan datang dari Allah.
Cuma ketika turun dari asumsi ini yang kedua, apa makna dari ayat ini kalau betul ayat ini punya makna? Kan tidak mungkin firman Allah tanpa ada makna. Apa maknanya? Baru kembali kepada Allahu a'lam. Allah yang tahu dengan makna ini. Ini permasalahan muncul Ustaz adalah sebagian kawan kita nanti mengatakan kalau tidak kita artikan ayat ini, kita tafwid murni akan berpengaruh nanti ada ayat-ayat Allah yang tidak dipahami. Berarti percuma Allah berfirman. Kalau nggak dipahami, ngapain dia berfirman kepada kita? Itu nanti permasalahan yang muncul, tajhir dengan ayat. Maka kawan-kawan kita sebagian mengatakan nanti ketika diartikan bahwa istiwa itu bukan berada di tempat bernama Arash, atau bahwa Allah fis sama bukan berarti Allah berada di langit, nanti akan ada yang mengira banyak ayat yang kita nafikan yang tidak ada artinya. Itu nanti muncul permasalahannya. Nah, maka di sini kenapa muncul ada hal-hal seperti ini? Ulama pertama asumsi bersifat sama dengan makhluk atau serupa dengan punya sifat makhluk ini dinafikan oleh para ulama. Ini fungsi utama ayat tafwid dan takwil ini. Kemudian kita mengenal ada istilah takwil. Imam salah imam ini. Siapa nama beliau? At-Taftazani, Sa'duddin At-Taftazani. Beliau mengatakan kenapa tafwid ini dahulu dipegang oleh ulama kemudian muncul takwil, sebab orang ketika dikatakan saya cukup tafwid, saya serahkannya makna pada Allah, saya nggak paham maknanya, yang jelas bukan sifatnya sama dengan makhluk. Kata beliau muncul orang-orang belakangan yang kurang ajar. Kurang ajarnya bagaimana? Sifat-sifat tadi diartikan semau mereka. Pada akhirnya Allah diasumsikan yang punya wajah seperti wajah kita, punya siku seperti siku kita, punya tangan seperti tangan kita. Itu sebabnya muncul ada takwil ini. Itu secara histori sejarah. Maka metode tafwid dan takwil ini tidak bisa kita lepaskan dari sejarah bagaimana manusia berinteraksi dengan Al-Quran dan hadis tentang sifat-sifat Allah yang terkait mutasyabihat. Sebelum Ustaz Ahmad membagi mutasyabihat ini, perlu sedikit kita bedakan Ustaz, bahwa mutasyabihat ini ada yang berkaitan dengan sifat Allah, ada yang tidak Ustaz, selain sifat Allah. Selain sifat Allah. Di sifat Allah ini terjadi perdebatan panjang antara para ulama. Nah, kemudian ketika kita sudah masuk mutasyabihat, ada tafwid, ada takwil, sebenarnya ada 4 pembagian mazhab ulama secara umum. Satu, mereka mujassimah atau musyabbihah. Mereka menyatakan bahwa setiap sifat yang menunjukkan sifat ada sifat makhluk serupa dengan makhluk itu harus ditetapkan. Tidak boleh ditafwid, tidak boleh ditakwil. Yang kedua, konsep ulama salaf yang memakai namanya tafwid. Yang ketiga, konsep ulama khalaf yang memakai konsep takwil. Yang keempat, ada konsep salafnya Imam Ibnu Taimiyah. Konsep salaf Imam Ibnu Taimiyah. Kita tengok perbedaan 4 konsep ini. Yang pertama, ketika katakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, itu Allah betul-betul duduk seperti seorang raja duduk atas singgasana. Yang kedua, konsep salaf tafwid, bahwa Allah tidak punya sifat istawa seperti dipahami makhluk. Lalu apa maknanya? Allahu a'lam. Tidak diartikan oleh mereka, tapi tidak punya sifat seperti makhluk. Yang ketiga, Allah tidak punya sifat bersemayam seperti makhluk, tapi ada makna lain yang diinginkan. Apa makna lain yang diinginkan? Istaula, berkuasa terhadap arsy. Lalu kalau kita tafsirkan lebih lanjut, kenapa berkuasa atas arsy? Kata Nabi, makhluk Allah paling besar itu namanya arsy. Kalau kita turunkan lebih lanjut ke makna majazinya, jika arsy yang paling besar berada di bawah kuasa Allah, kita yang kecil-kecil ini berarti jauh di bawah itu untuk dikuasai oleh Allah. Nah, yang keempat, Imam Ibnu Taimiyah belum mengatakan bahwa Allah punya sifat istawa sama seperti di atas, tetapi jangan dipahami istawa seperti makhluk yang dibuat oleh makhluk. Ini perbedaan Ibnu Taimiyah dengan yang pertama ini. Jadi sama-sama mereka menetapkan sifat, tetapi mereka tidak mengartikan dengan kelompok yang pertama. Jadi 4 ini secara umum teologi
contoh realnya tengok di grup saya kirim tadi contoh terjemahan satu tentang surat Thaha ayat 5 Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Sehingga Rahman isinya ada konsep satu lagi namanya itsbat. Orang yang menetapkan bahwa ada makna dari sifat tadi, yaitu antara kelompok 1 dan kelompok 4. Itu sedikit tambahan Ustaz. Allahu a'lam. Terima kasih. Mungkin ada para asatidz yang lainnya untuk menambah tentang tafwid sebelum kemudian nanti kita pindah ke takwil. Bagus, selesaikan proses ta'wilnya nanti kita. Oh gitu. Nah, ini tafwidnya nih kalau masih ada tambahan dari para asatidz yang lainnya baru nanti kita pindah ke proses takwil. Silakan para asatidz jika masih ada. Pas. Wah, ini yang paling luar biasa kalau belajar dengan para asatidz ini langsung pas-pas saja. Ustaz, Iya. mungkin bukan menambah, tapi bertanya, mudah-mudahan nanti bertambah setelah bertanya. Silakan. Tadi Ustaz Nabi bilang bahwasanya ketika kita baca sebuah ayat, kemudian kita sudah tahu itu jelas, ya Ustaz lagi di takwil, kita paham takwil. Nah sekarang kita baca Quran, banyak juga umat Islam yang sudah rajin baca Quran, mereka juga sudah baca terjemahannya. Apakah setiap orang berhak mengatakan, oh ini jelas nih, ini jelas nih, ini muhkam nih, dengan pribadi-pribadi masing-masing? Atau sudahkah ada ayat-ayat yang muhkam yang sudah jelas? Nih berapa ayat yang muhkam seluruh 30 juz itu, berapa ayat yang mutasabihat dari seluruh 30 juz itu, sehingga kita tidak menduga-duga, oh ini muhkam nih. Kan berbeda tuh tingkat pengetahuannya, sehingga oh ini nggak jelas nih, ini jelas nih. Gimana itu penjelasannya Ustaz? Silakan Ustaz Hanafi, langsung disampaikan kepada Ustaz Hanafi terkait dengan kalau kita membaca ayat dari Al-Quran, apakah kemudian kita harus berpatok pada keterangan muhkamat atau kemudian mutasyabihat? Kalau seandainya pemahaman kita terhadap ayat yang kemudian kita baca, kan umpamanya ketika engkau membaca satu Al-Quran maka engkau akan menemukan makna. Jika engkau membaca kedua kali maka engkau akan menemukan makna lebih dari bacaan pertama. Begitu juga seterusnya. Kalau model seperti ini, nah, kira-kira batasan-batasannya itu tadi. Silakan Ustaz. Tadi disinggung soal jadi Ustaz, ayat mutasyabihat itu ada yang disebut dengan ayat sifat. Ya. Ayat yang sifat itu adalah ayat yang bicara tentang sifat-sifat zat Allah Subhanahu wa taala, seperti tangan, seperti Allah turun dan segala macam. Ada juga ayat-ayat yang manusia susah untuk memahaminya, seperti huruf muqatta'ah dalam awal-awal surat seperti alif, lam, mim, yasin dan segala macam. Dia tak bicara tentang Allah, itu juga disebut sebagai ayat mutasyabihat. Ayat muhkamat adalah ayat yang tidak multitafsir, dan patokan dia tidak multitafsirnya itu bukan pengetahuan kita, tentu juga ilmu tafsir juga. Jadi tadi dibedakan, ada takwil, ada tafsir, ya. Jadi misalkan ada ayat ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, penjelasannya itu tafsir. Dia tidak ada di situ ayat yang sifatnya mutasyabih yang perlu ditakwil. Takwil itu apa? Takwil itu kan mengalihkan makna hakiki ke makna majazi untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sebenarnya maknanya begini, cuma dialihkan ke makna majazi untuk menghindari Allah Subhanahu wa taala dari sifat, tempat, kekurangan dan segala macam untuk menyerupai dengan makhluk, supaya jangan sampai serupa dengan makhluk. Jadi menentukan mana muhkamat atau tidak itu juga tafsir. Nah, cuman tadi kan perlu kita lebih dalam lagi nanti tentang mendefinisikan apa itu takwil ayat mutasyabihat, apa itu tafsir. Jadi kalau kita menentukan oh ini orang nggak ngerti, ya tak semua juga ayat orang mengerti walaupun baca terjemahan. Itu juga nanti perlu juga tafsir. Nah, begitu saja. Betul. Ada mau tambahkan? Saya kira ini Ustaz, bahwa penjelasan tasyabihat dan muhkamat ini lebih banyak nanti dalam kitab Ulumul Quran. Seperti kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran Imam Zarkashi. Itu luas membahas itu. Kemudian Manahilul Irfan, kitab seperti itu luas membahas tentang mutasyabihat dan muhkamat itu. Nah, kita sekarang terbatas pada mutasyabihat pada sifat Allah karena itu menjadi perdebatan panjang di umat saat ini. Karena memang kalau kita lihat tidak murni ilmiah orang berdebat ini, tapi sudah ada muatan di luar ilmiah, tendensius. Contoh di suatu masyarakat
terkait sifat Allah ini, orang semuanya mengambil metode tauhid dan takwil, yang lain tidak terima. Pada akhirnya berusaha terus untuk menegakkan konsep ini, maka timbul face to face di masyarakat dan muncul konflik gara-gara itu. Dan kesannya memang ketika awal dalam mendakwakan itu sifat-sifat seperti ini yang dihantam pertama. Artinya sifat-sifat mutasyabihat ini yang diangkat pertama, dan itu yang dijadikan sebagai perombak keyakinan orang selama ini. Ini yang kita lihat di masyarakat. Nah, itu Ustaz. Baik, terima kasih para asatidz. Sedikit saya ingin menambah yang belum kemudian disampaikan di sini tadi terkait dengan mutasyabih. Ada sebagian ulama yang kemudian di antara yang menyampaikan itu adalah Shalih Abdul Fattah. Di dalam bukunya itu ada namanya mutasyabih al-hakiki, ada kemudian mutasyabih nisbi. Yang hakiki, mutasyabih hakiki itu terkait dengan beriman kepada hari akhir, umpamanya seperti itu. Itu hakiki. Iman hari akhir, iman hari kebangkitan, dan kemudian lain sebagainya. Itu termasuk dalam kategori mutasyabihat, tapi yang hakiki ya. Kemudian ada yang nisbi. Yang nisbi ini biasanya yang sering membenturkan ini para orientalis. Dilihat dari redaksi sederhananya seakan-akan bertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain, sehingga orientalis mengatakan kalau ayat ini bertentangan, tak mungkin Al-Quran itu dari Allah, pasti dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Biasanya seperti itu orang orientalis, itu sering sekali. Maka di dalam kajian ilmu Al-Quran ini disebut dengan mutasyabih nisbi, disebut dengan mutasyabih nisbi. Itu diantaranya. Di antara yang dikomentari oleh sebagian orientalis itu, di antaranya kalimat walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastu. Kalimatnya menggunakan lan. Lan itu kalau dalam kajian kebahasaan kan sama sekali tidak akan pernah bisa. Tak akan pernah bisa. Berarti walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastu. Tak akan mungkin adil. Kalau tak mungkin adil, tak mungkin orang akan bertambah dari 1 menjadi 2, karena adil itu tidak mungkin menggunakan lan. Tapi kemudian di dalam ayat yang lain itu kan dibenturkan terkait dengan ayat yang membicarakan tentang poligami kan. Terkait dengan ayat yang poligami itu, ayat yang berbunyi fankihu ma tawalakum minan nisa'i matna wa thulatsa wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau khawatir tidak bisa adil, berarti satu saja. Berarti adil itu kan ada. Kalau tak bisa adil, satu saja. Berarti bagi yang 2, 3, 4, berarti dia mampu berlaku adil. Ini kan ada. Tapi kemudian ayat tadi mengatakan tidak ada. Oh, berarti ini bukan Al-Quran. Kenapa? Karena satu dengan yang lainnya berbenturan. Jadi orientalis mudah, sampaikan itu saja. Ketika ini sudah disampaikan, maka orang-orang akan menjadi bingung. Iya, betul juga. Dari sisi kajian bahasa, betul juga. Tapi Al-Quran itu kan tak bisa hanya disegak-dekati dengan kajian bahasa. Ayat yang pertama yang kita bicarakan tadi itu membicarakan tentang tak bisa adil tentang rasa. Sementara ayat yang kita bincangkan yang terakhir tadi, fa ilam ta'dilu fawahidah, itu berbicara tentang finansial. Seperti itu sering disampaikan. Yang model seperti ini itu disebut dengan mutasyabihat juga, tapi yang nisbi, yang tidak membicarakan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Barangkali nanti memang sudah saatnya ini nampaknya kajian-kajian berikutnya ini tentang kajian ilmu-ilmu Quran, ilmu-ilmu hadis, biar kemudian orang semakin cerdas nampaknya ini. Maka semoga yang sudah menjadi masukan, kalau nanti sudah steril, tiang-tiang an-nur itu tinggal dijadikan saja. Ini tiang ulumul Quran, ini tiang ulumul hadis, dan kemudian lain sebagainya. Barangkali nanti juga ada tiang ilmu tasawuf dan kemudian lain sebagainya untuk ke depan. Allah alam. Baik, kita masuk ke bagian yang kedua, karena kita memang karena mendiskusikan buku yang ditulis oleh tuan guru kita, Profesor Doktor ya, Ustaz Abu Somad LCMA. Baik, kemudian kita masuk yang kedua, takwil. Takwil. Di sini penjelasan makna takwil disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, wa minhum man awwalahu ala wajhin yaliqu mustahmalun fi kalamil Arab. Ada di antara mereka yang mentakwilkan ke pendapat layak yang digunakan dalam bahasa Arab. Jadi takwil itu biasanya seringnya dalam penggunaan bahasa Arabnya itu apa, dan itulah kemudian penjelasannya. Ini secara sederhana terkait dengan takwil.
Lalu kemudian karena di sana saya tuliskan antara takwil dengan tafsir, ini sedikit saja untuk kemudian menyampaikan kalau takwil Al-Quran, satu di antara definisinya itu adalah ilmun yatimu bihi husnu fahmil Quran. Jadi ilmu yang dengan ilmu itu pemahaman orang terhadap Al-Quran akan baik. Keraguan orang terhadap sesuatu yang iskal dalam Al-Quran itu bisa dipahami. Itu takwil. Kalau kemudian tafsir itu ilmun yatimu bihi fahmul Quran, tidak ada kalimat husnu tapi fahmul Quran, wa bayanu ma'anihi wal kashfi an ahkamihi. Jadi kalau tafsir itu lebih cenderung memahami Al-Quran, menjelaskan makna-maknanya, dan kemudian mengambil istinbat hukum dari redaksi ayat itu, mengambil istinbat hukum. Tapi kalau kemudian takwil tidak sampai pada istinbat hukum. Lalu kemudian perbedaan antara keduanya apa? Satu di antara yang dikutip oleh, yang ditulis oleh Imam Abu Thalib At-Ta'labi, tafsir itu fahmul ayat ala zahiriha biduni sorfin laha anhu. Jadi kalau tafsir itu memahami ayat, teksnya, kemudian tanpa dipalingkan dari teks ayat tersebut. Itu tafsir. Tapi kalau kemudian takwil, sarful ayat an zahiriha ila maknan akhar. Jadi kalau kemudian sudah membicarakan takwil, berarti memalingkan dari teks ayat itu secara pemahaman ke makna lain, tapi dengan catatan wala yukhaliful kitaba was sunnah. Ketika kita mengeluarkan itu jangan sampai keluar dari kitab dan kemudian sunnah. Yang paling mengkhawatirkan itu mentakwilkan lalu kemudian keluar dari kitab dan sunnah. Itu yang paling mengkhawatirkan. Maka ini terkait dengan takwil. Lalu kemudian kita lihat contoh beberapa takwil pada masa takwilnya para sahabat. Di antaranya di sini yang pertama ditulis adalah takwil Abdullah bin Abbas terhadap ayat mutasyabihat yang membicarakan tentang sifat pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-51. Falyawma nansahu kama nasu liqa'a yaumihim hadza. Ini di antaranya. Maka pada hari kiamat ini kami melupakan mereka sebagaimana mereka melupakan pertemuan mereka dengan hari ini. Jadi kalimatnya itu kan lupa. Sama ini. Berarti ada lupa pada manusia, teksnya, ada lupa pada Allah, teksnya ini sama-sama menggunakan kata nasia. Ini kan sama-sama. Ketika menggunakan kata nasia untuk ciptaan Allah dan kemudian menggunakan kata nasia untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini tidak dapat dipahami secara tekstual. Kalau dipahami secara tekstual, karena tidak mungkin Allah memiliki sifat lupa. Tak mungkin Allah memiliki sifat lupa, karena sifat lupa itu merupakan kekurangan. Kalau kemudian kita menyematkan sifat kekurangan pada Allah Subhanahu wa taala, tak mungkin terjadi. Tak akan mungkin. Maka ayat ini tak bisa dipahami secara tekstual, karena ada ayat yang kemudian menjelaskan wa ma kana rabbuka nasiya, dan tidaklah Tuhanmu itu lupa. Maka untuk menjelaskan ayat ini, di antara yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas, butuh takwil. Butuh takwil untuk menjelaskan ayat ini. Bagaimana takwilnya? Takwil pertama, falyawma nansahum kama nasu liqa'a yaumihim hadza qala natrukuhum minar rahmah. Yang dimaksud ayat ini adalah Allah meninggalkan mereka dari rahmat. Jadi orang yang Allah Subhanahu wa taala lupakan itu berarti orang yang Allah Subhanahu wa taala tak berikan rahmat, seperti mereka mendahulu ketika berada di dunia meninggalkan tentang pengetahuan keyakinan mereka akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Itu terkait dengan makna lupa dimaknai dengan at-tarku minar rahmah. Jadi ditinggalkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau sudah ini kan berarti kita mengeluarkan makna dari teks, karena teksnya kalimatnya nasia lalu kemudian dimaknai at-tarku anir rahmah. Berarti ini keluar dari teksnya. Inilah masuk dalam kategori takwil yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas. Kemudian yang kedua, nasiyahumullah minal khair. Jadi Allah melupakan mereka dari kebaikan, walam yansahu minasyarr. Allah melupakan mereka dari kebaikan, tapi tidak melupakan mereka dari kejahatan. Jadi kejahatan yang dilakukan tidak Allah Subhanahu wa taala lupakan. Ini di antara contoh takwil yang pertama. Kita baca semuanya ini tentang takwil ini. Nah, ini contoh-contohnya ya. Baik.
Ini tawil. Boleh kita tambah mungkin barangkali ini masih Abdullah bin Abbas. Kemudian rata-rata Abdullah bin Abbas ya. Memang karena Abdullah bin Abbas sahabat yang didoakan oleh Rasulullah SAW tentang ini kan, yang terkait dengan Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu at-ta'wil. Itu Abdullah bin Abbas. Ya, Abdullah bin Abbas. Kalau di antara sebagian riwayat, kenapa Abdullah bin Abbas mendapatkan doa spesial ini dari Rasulullah? Ketika itu Abdullah bin Abbas mengambilkan air yang digunakan untuk berwudu Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah tanya, siapa yang mengambilkan air ini? Lalu kemudian para sahabat yang lain menjawab, Abdullah bin Abbas. Baru kemudian Rasulullah mendoakan Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan Abdullah bin Abbas agama, lalu kemudian beri pengetahuan dia tentang takwil. Maka jangan heran kalau takwil ini yang banyak kemudian berbicara tentang Abdullah bin Abbas. Ini terkait dengan contoh yang pertama. Kemudian kita lihat ayat yang berikutnya yang kemudian ditulis di sini, yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak berkuasa. Ayat ini tidak dapat dipahami secara tekstual bagaimana mungkin betis Allah Subhanahu wa taala disingkapkan lalu manusia diperintahkan untuk sujud. Maka Abdullah bin Abbas mentakwilkan bahwa yang dimaksud yauma yukshafu an saq wal amrus syadid. Yang dimaksud dengan yauma yukshafu an saq, yang dimaksud itu adalah hari yang sangat payah. Jadi hari yang sangat payah, hari yang sangat keras, hari yang sangat menakutkan, huru-hara pada hari kiamat. Itu yang dimaksud dengan kalimat yukshaf. Jadi berarti kan keluar dari teksnya. Karena teksnya yukshafu an saq, lalu kemudian diartikan perkara yang sangat berat dan sangat keras dan kemudian menakutkan. Berarti ini keluar dari teksnya, dan kemudian ketika keluar dari teksnya ini juga termasuk bagian dari takwil. Baik, kita lanjutkan tentang takwil Malik bin Anas, karena tadi sudah Abdullah bin Abbas, lalu kemudian kita masuk kepada Malik bin Anas. Innallaha yanzilu fil laili ila sama'id dunya. Sesungguhnya Allah akan turun pada waktu malam ke langit dunia. Allah akan turun. Turun ini biasanya kalau kita menyebutkan kan bagian makhluk. Kalau kemudian kita naik di sini, lalu kemudian kita turun. Tadi dari kendaraan lalu kemudian turun. Dari mobil lalu kemudian turun. Maka Malik bin Anas ketika mentakwilkan hadis mutasyabihat ini, di antara penjelasan Anas ketika ditanya tentang hadis innallaha yanzilu fil laili ila sama'id dunya, maka Malik menjawab yatanazzalu amroh. Yang dimaksud Allah turun ke langit di dunia, itu yang dimaksud oleh Imam Malik bin Anas adalah perkaranya turun. Jadi kalimat Allah turun ditakwilkan oleh Anas bin Malik dengan kalimat perkaranya turun. Jadi tidak Allahnya Subhanahu wa taala, tapi kemudian perkara yang kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan. Ini diantara takwilnya Imam Anas bin Malik. Kemudian yang ketiga, ayat waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, dan datanglah Tuhanmu sedangkan malaikat berbaris-baris. Maka Imam Ahmad bin Hanbal ketika menakwilkan ayat mutasyabihat ini, di antaranya wahyal Baihaqi anil Hakim an Abi Amrin bin Samar an Hambalin an Ahmad ibn Hanbal, takwil ayat waja'a rabbuka annahu ja'a thawabuhu. Jadi yang dimaksud dengan waja'a rabbuka, yang dimaksud di sini adalah terkait dengan kemudian ini terkait dan datanglah balasan pahalanya. Jadi kalimat waja'a rabbuka itu bukan Allah Subhanahu wa taala yang datang, tapi kemudian pahala dari Allah Subhanahu wa taala itu yang hadir. Ini diantara takwil yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian yang berikutnya takwil dari Imam Bukhari. Ini cukup banyak sekali beberapa ulama yang kemudian dijelaskan takwilnya. Imam Bukhari di sini kullu syai'in halikun illa wajha illa mulkah. Secara tekstual terjemahan ayat ini adalah tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali wajah Allah. Maka wajah Allah Subhanahu wa taala di sini ditakwilkan dengan mulku. Jadi dengan mulku, wajah dengan mulku. Berarti bukan wajah Allah, tapi kemudian kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara beberapa terkait dengan takwil. Kemudian coba kita lihat
takwilnya Imam Ibnu Taimiyah. Ini Imam Ibnu Taimiyah yang walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah wa hadza qad qala fihi ta'ifatun minas salaf fa samma qiblatallah. Jadi ini ketika ada firman Allah Subhanahu wa taala dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap disitulah wajah Allah. Tekstualnya disitulah wajah Allah. Sekelompok salaf mengatakan bahwa makna wajah Allah adalah kiblat Allah. Jadi wajah Allah itu yang dimaksudnya adalah kiblat Allah. Ini takwilnya Imam Ibnu Taimiyah. Kemudian ditakwil baik sebagai bagian dari beberapa contoh ini bisa dicek di halaman 140 bagian bawah. Jika dua metode di atas digunakan memahami ayat ini, ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ini yang penghujung. Jadi metode pertama, metode tafwid, maka serahkan hakikat maknanya kepada Allah. Ini sebagai bagian. Kemudian kalau menggunakan metode takwil, karena ayat pertama di dalam buku Tuan Guru tadi menggunakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Yang kedua, takwil berarti memahami dengan pendekatan makna bahasa Arab. Jadi memahami dengan pendekatan bahasa Arab. Qad istawa basarun 'alal iraq min ghairi sayfin wa dammin muhraq. Kemudian terjemah tekstualnya, Bisr telah bersemayam di atas Irak tanpa pedang dan darah yang tertumpah. Namun ada kata lain yang mendekati makna istawa bersemayam seperti kata qahara, menguasai atau menaklukkan. Jadi istawa seperti yang Ustaz Alaf tadi disampaikan dengan menggunakan makna istaula. Jadi menguasai. Ini berarti mendekatinya dengan bahasa Arab dahulu. Kira-kira kalimat istawa itu ada makna lain tidak yang mendekati itu? Kalau ada makna lain, ketika kita menggunakan makna lain itu, berarti kita menggunakan takwil. Makanya terjemahan yang di sini ini tadi, biasanya kalau takwil itu penggunaan orang-orang Arab secara penggunaan bahasa biasanya lebih sering itu menggunakan syair. Paling sering menggunakan syair. Kenapa? Karena memang orang Arab dahulu banyak hal itu mereka ungkapkan dengan syair. Maka biasanya untuk mendekati ayat Al-Quran terkait dengan pentakwilan biasanya akan diambil dari beberapa potongan syair tentang penggunaan makna tersebut. Lalu dari makna itu kemudian digunakan untuk menakwil beberapa ayat Al-Quran dalam pemahaman takwil. Baik, mungkin ada tambahan dari para asatiz terkait dengan beberapa hal yang sudah kita sedikit sampaikan di sini. Barangkali nanti juga bisa ditambah dari beberapa hal yang masih banyak sekali yang ditulis beberapa contohnya oleh Tuan Guru kita. Ada nambahkan? Saya tambahkan sekali lagi ya. Saya tambahkan lagi bahwa tadi Ustaz Ahmad baca warasikhuna fil ilmi ya Ustaz ya. Oh iya. Kemudian ada tafwid, ada ta'wil. Ternyata waw ataf di situ, waw warasikhuna tadi itu oleh ulama salaf itu berhenti pada kalimat Allah, tidak lanjutkan dengan warasikhun. Maka waw ini istinafiyah. Ini artinya pernyataan baru. Pernyataan sebelumnya sudah putus. La ya'lamu ta'wilahu illallah. Sudah putus di situ. Khalaf menyatakan bahwa waw ini ataf, artinya Allah tahu ta'wil, orang yang dalam ilmunya juga tahu ta'wil. Pertanyaannya, siapa ar-rasikhuna fil ilmi ini? Artinya dia nanti yang boleh mentakwil. Karena nanti kan Allah dan rasikhun boleh mentakwil. Siapa boleh mentakwil itu? Ternyata Kiai siapa yang 40 agama sih? Sirajuddin Abbas mengatakan bahwa ar-rasikhun ini diantaranya yang boleh mentakwil itu pertama Allah. Maka dalam Al-Quran langsung ditakwil oleh Allah. Yang kedua Rasul. Yang ketiga setelah Rasul adalah sahabat. Dan tadi sudah kita buktikan ada sahabat mentakwil banyak tadi. Yang keempat siapa? Generasi setelah sahabat. Empat ini yang diakui mereka boleh mentakwil sebab mereka lah yang disebut dengan rasikhuna fil ilmi. Allah pasti yang paling tahu. Rasul karena utusan Allah. Sahabat menerima langsung ilmu dari Rasul dan mereka orang Arab yang tahu pemakaian kalimat-kalimat Arab.
dan tabi'in ini murid langsung dari sahabat yang mereka juga tidak jauh masa dengan Rasul. Artinya keilmuan dari Rasul ini boleh jadi copy paste langsung kepada sahabat, kepada tabi'in oleh sahabat karena dekat. Sementara kita di belakangan sudah terlalu banyak reduksinya. Nah, maka inilah takwil, dan ini yang dipakai oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika mengambil takwil, tidak mengambil takwil yang lain. Artinya ulama belakangan tidak mengada-ada kecuali mengambil dari takwil dari yang 4 poin yang kita sebutkan ini. Jadi kita batasi bahwa yang sampai Ustaz Ahmad dengan contoh yang banyak kita lihat dari tuan guru kita tadi, takwil yang kita dapati dari dua ini, sahabat dan tabi'in. Betul ya? Jadi kita lihat dari situ. Kemudian saya ingin menambahkan lagi kenapa perlu ada metode tafwid dan takwil ini. Tadi diantaranya karena ada orang-orang yang tidak pandai bahasa Arab kemudian mengartikan sembrono, mensifati makhluk seperti makhluk. Ada tambahan satu lagi. Kalau kita tidak melakukan takwil, maka terjadi adalah orang berasumsi satu ayat Al-Quran dengan yang lain terjadi tanaqud, kontradiktif. Contoh, tadi kita baca Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah bersemayam di atas aras, kalau kita artikan terlek. Di ayat yang lain kita katakan aamintum man fis sama. Berarti Allah di situ dikatakan di langit. Di ayat yang lain dikatakan wa huwa aqrabu ilaikum min hablil warid. Berarti sangat dekat. Jika semuanya diartikan sesuai dengan redaksional ayat, minimal 3 ayat ini timbul pertanyaan, yang benar yang mana, satu keberadaan Allah. Itu sederhananya yang mudah dipahami oleh masyarakat. Belum lagi ayat wa huwa ma'akum, belum lagi ayat wa huwa fis samai ilah wa fil ardi ilah. Di langit dia Tuhan, di bumi dia Tuhan. Timbul pertanyaan orang, sebenarnya Allah ini di aras, di langit, dekat dengan urat nadi, di mana kalian berada, di bumi, atau mungkin ayat yang lain yang mengatakan nanti secara zahir setiap tempat menunjukkan keberadaan Allah. Itu diantaranya bahwa ayat-ayat itu akan diasumsikan orang kontradiktif. Sementara tidak mungkin, sumbernya Allah sama. Satu ayat bertentangan dengan yang lain. Mestinya satu ayat menafsirkan yang lain, satu ayat menjelaskan yang lain. Tapi kalau tidak terjadi metode dua ini, akan terjadi nanti orang asumsikan ayat Al-Quran berkontradiksi atau bertentangan satu dengan yang lain. Nah, kemudian ingin saya tambahkan bahwa kita sudah lihat contoh tadi bahwa sahabat dan tabi'in yang melakukan takwil ini. Berarti mereka inilah yang selama ini dikenal dengan salaf. Dan salaf yang kita maksud ini terbatas sahabat-sahabatnya. Namanya disebut tadi. Betul Ustaz ya? Kepada siapa kita sebutkan nama orang yang mentakwil. Beda dengan kawan kita yang lain. Ketika mengartikan salaf, itu tidak dinisbahkan kepada orang tertentu. Sementara kalau kita tengok salaf dan khalaf itu, dan ini dua istilah yang dalam tradisi ilmu sudah dikenal nih, salaf dan khalaf. Salaf terdahulu, khalaf belakangan. Imam Ibn Taimiyah mengartikannya yang hidup 300 tahun pertama Hijriah. Imam Ibn Hajar Haytami mengartikannya 400 tahun Hijriah. Maka Al-Mutaqaddimun kata Imam Ibn Hajar yang 400 tahun Hijriah pertama. Setelah itu disebut dengan khalaf. Pertanyaan kita adalah salaf yang dimaksudkan ini siapa? Sementara kalau kita tengok dahulu generasi 300 atau 400 pertama ini, mazhab ulama itu apabila disebahkan kepada suatu mazhab, itu jelas ke orangnya dinisbahkan. Contoh mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Imam Abu Hanifah, jelas. Sementara kalau kita tengok salaf belakangan, itu nisbahnya nggak jelas orangnya siapa. Yang kedua, kita tengok Imam Ibn Taimiyah yang bukan generasi 400 atau 300 disebut salaf juga. Itu kan menjadi pertanyaan. Yang ketiga menjadi pertanyaan adalah kalau tak disebahkan pada orang tertentu, salaf ini ada yang baik, ada yang tidak. Ada musyabbihah, ada karramiyah yang mensifati Allah sama dengan makhluk. Ada ulama salaf yang kita maksudkan di sini, tafwid dengan takwil tadi. Maka permasalahan kita belakangan adalah ulama salaf yang disebutkan kawan-kawan kita, rujuknya siapa sebenarnya? Siapa orang yang dirujuk? Itu mesti kita dudukkan juga nanti, karena sering disebut bahwa salaf tidak mentakwil atau salaf mentakwil, takwilnya begini. Kemudian istilah yang lain yang sering jadi masalah adalah sering kawan-kawan kita menyebut takwil itu dengan tafsir, dan tafsir diterima, takwil tidak diterima. Itu permainan saja, padahal kerjanya sama. Tafsir dengan takwil itu juga.
tapi kemudian tafsir diterima, takwil tidak diterima. Ini yang perlu juga kita kritisi bersama dan perlu kita dudukkan nanti. Terima kasih Pak Asatidz. Lain? Sebelum yang lain ya, jadi saya tambahkan dikit. Sebenarnya kan ada metode tafwid, ada takwil, ada isbat. Dan biasanya kawan-kawan kita yang di sana itu pakai isbat, dia menetapkan sesuai dengan maknanya. Kalau tangan ya tangan, kalau betis ya betis, kalau duduk ya duduk. Sedangkan tafwid sama takwil ini biasanya memang kaum Asy'ariyah yang pakai. Oleh karena itu memang keluar sifat 20, salah satunya adalah mukhalafatul lil hawadisi. Bagaimana Allah itu wajib memiliki sifat yang berbeda dibandingkan dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul apa alim apa basir? Samiul basir. Nah, sebenarnya tujuan daripada adanya takwil adalah bagaimana Allah ini terbebas daripada sifat-sifat makhluk. Karena tidak mungkin Allah itu disamakan dengan sifat makhluk. Kita sebut saja misalkan istawa. Secara lafzi istawa itu apa? Istawa itu bisa kita terjemahkan istiqrar. Allah itu menetap di atas aras itu kan begitu. Atau tamakkun, Allah itu bertempat di situ. Atau julus, kita terjemahkan Allah lagi duduk di situ. Jadi sehingga apa? Makna-makna lafzi ini nanti justru menghilangkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dan makna-makna yang tak layak dilayangkan kepada Allah, sehingga kalau kita terapkan metode isbat nanti, maka itu justru akan merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tak berani itu. Maka ulama-ulama salaf kita disebutkan sa'anab jadi beberapa generasi tidak berani mengisbatkan Allah sesuai dengan makna lafzi tadi, karena tak layak Allah begitu. Karena Allah sendiri sudah katakan laisa kamitslihi syai'un was samiul basir. Allah itu tidak sama apa saja. Maka di ujung surah Al-Ikhlas juga Allah tegaskan, ya walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, kalau seandainya kita memaksakan diri untuk isbat, menggunakan metode isbat, maka ini akan meracukan sebenarnya kemuliaan zatnya Allah itu nanti bisa terukur kepada kita semuanya. Nah, itu mungkin tambahan dari saya. Silakan yang lain yang ingin menambahkan diskusi ini, saya persilakan. Ustaz Syukri, fadhal. Ustaz Roni lah, fadhal. Antum juga rajin kan mengkaji masalah ini. Lanjut. Ahli tafsir, Ustaz Roni, satu tafsir. Tak maksudkan dengan isbat tapi menjuari takyif. Bagaimana? Pertanyaan yang isbat bighairi takyif. Tangan ya tangan, cuman tangannya itu tidak seperti yang kita bayangkan. Ya. Itu wajar. Saya tambah sedikit boleh, Ustaz? Karena dia nanti kan di akhirat walau gimana? Ujung yang benar dan juga kita mengisbatkan itu kan bahwasanya kita melihat Allah gitu. Saya tambah sedikit. Ketika kita masuk nanti kepada kawan-kawan yang mengatakan bahwa tangan bukan tangan seperti makhluk saja. Saya ada muqarrar di Usuluddin itu dulu, Iktinasul Awali fi Iktisadil Ghazali, salah judulnya. Penjelasan tentang Iktisad Al-I'tiqad Imam Al-Ghazali itu. Al-I'tiqad Iktisad Imam Al-Ghazali itu. Dan begini Ustaz. Ketika al-yad, yadun itu kan punya makna dua, hakiki, kemudian majazi. Masalah yang penting adalah mereka menolak majazi tentang sifat Allah, atau bahkan majazi secara betul Al-Quran nggak ada, semuanya hakiki. Betul saudara? Masalahnya di sini, majazi nggak ada dalam Al-Quran. Kemudian hakiki, berarti sifat Allah yadun ini hakiki. Orang memahami hakiki itu tangan nggak ada selain yang ini. Benda yang seperti ini tangan yang pahami hakiki oleh orang. Tapi kemudian timbul bukan yang dipahami oleh makhluk. Berarti hakiki ini bukan yang dikenal oleh orang selama ini. Maka apa yang terjadi adalah ada makna hakiki baru Makna hakiki baru. Apa itu makna hakiki baru? Bukan tangan ini.
Jika mereka mengatakan makna hakiki yang baru ini, mereka butuh mengenalkan kepada masyarakat apa makna itu. Sebab konsep bahasa ini kan bukan konsep yang bisa dibuat-buat atau persepsi setiap orang. Tapi bahasa ini sudah ada sebelum kita berbicara semuanya. Artinya orang Arab sudah punya konsep bahasa sebelum kita mengungkapkan bahasa apapun. Ketika orang Arab mengatakan yadun, ya maknanya dua saja, hakiki atau majazi. Hakiki pasti yang benar begini. Majazi baru punya makna yang lain, seperti seorang menduduki pemerintahan, seorang menduduki sebuah kawasan dan lain-lain. Ketika sudah dinafikan makna hakiki seperti tangan yang kita maksudkan, berarti maknanya baru. Makna baru ini tugasnya mendefinisikan lalu menjelaskan ke orang supaya orang paham. Kalau tidak didefinisikan dan orang tidak paham, orang bingung ini. Lalu tangan seperti apa? Dia enggak begini, lalu ditakwilkan juga tidak. Sebenarnya yang diinginkan apa? Yang diinginkan yang mana? Di situ terjadi permasalahan yang sangat penting, Ustaz. Tapi kalau kita tengok mereka sama, bahwa menafikan yang bersifat sama dengan makhluk. Itu betul beliau. Cuma beliau pada akhirnya juga mentakwil, tapi tak mengakui takwil. Dan takwil beliau lebih rumit dibanding kita. Coba ini, kan mesti menjelaskan ta'arif baru kan? Definisi baru kan, dan menjelaskan ke orang kan? Kita sudah memiliki makna majazi yang dipahami oleh orang Arab dan bisa dimengerti oleh orang non-Arab. Beliau ini orang Arab sendiri perlu dipahamkan. Kan gitu konsekuensinya. Sebab bukan makna hakiki yang dikenal, berarti mesti memahamkan orang Arab, lalu orang Arab ikut keinginan beliau. Di situ Ustaz. Maka sebenarnya kita dengan beliau sama, cuma beliau lebih rumit, kita lebih mudah dibanding beliau. Wallahu a'lam Ustaz. Paham ya maksudnya ya? Gimana lebih rumit, mana lebih mudahnya? Karena mesti mendatangkan makna baru, memahamkan orang dengan makna baru. Nanti silakan lihat di Usuluddin itu kitab yang Muqarrar tingkat 2 itu, Iqtinasul Awali fil Iqtisadil Ghazali. Mulai apa tuh? Sedikit aja. Silakan. Ya itu tadi lumayan rumit, saya juga pernah menyatakan itu kepada guru saya. Kemudian saya dia bilang tangan itu maksudnya itu bukan tangan kita ini. Nah itu lebih parah lagi kata saya. Lebih parah lagi. Tangannya kambing sama nggak sama tangan kita? Enggak, ya. Tangannya kodok sama nggak sama kita? Enggak sama. Berarti tangan yang mana yang seperti yang diinginkan itu? Berarti lebih parah lagi. Tangannya lagi tidak ada sama dengan tangan kita. Tangan ayam tidak sama dengan kita, kata saya. Tangan ini tidak sama dengan tangannya. Terus kalau dibilang tangannya Allah itu tidak sama dengan tangan kita, berarti ya tangannya seperti apa? Kembali lagi berarti dia tetap kepada tajsim jadinya. Ya. Jadi begitu juga dengan masalah-masalah yang penafsiran ayat-ayat yang mutasyabihat tadi, Allah mendengar, Allah melihat. Mereka kan mendengar berarti ada matanya, melihat. Terus saya tanya kepada Syekh, dan gimana Syekh? Kata saya, kita ini melihat itu adalah dengan perantara. Akan tetapi Allah itu dia melihat tanpa perantara. Kita mendengar lewat perantaraan, Allah mendengar tanpa perantara. Kenapa katanya? Karena telinga dan mata ini sifatnya lemah. Mata bisa buta, ya. Kemudian telinga bisa tuli. Sementara Allah itu harus disifatkan dengan sifat kamal, harus disifatkan dengan sifat sempurna. Allah tidak buta, Allah tidak tuli. Berarti Allah tidak bisa dinisbahkan kepada perantara, karena itu adalah makhluk. Tidak bisa kita menyifatkan sesuatu dengan yang tangan-tangan, tetap itu namanya makhluk seperti itu. Ini lebih parah lagi itu. Mungkin sekian saja. Kalau misalnya tangan bisa lah secara majazi kita bilang kekuasaan atau yang lain. Tapi dalam hadis penciptaan Nabi Adam, Allah bukan saja membentangan tangannya, tapi jari-jari jemari Allah berkumpullah anak cucu keturunan Adam. Itu kira-kira apa maknanya? Kalau tangan oke, kekuasaan. Kalau jari jemari Allah itu gimana? Baik, sambil menunggu nanti Ustaz Awam yang tentu kalau melihat ini tak mungkin kita, karena kita tidak sampai pada derajat takwil tadi ya. Kalau takwil selesai masalah kita tutup acara ini kan. Nah, tapi itu kita butuh takwil, dan takwil kita tidak akan mungkin karena generasi takwil sudah kita sama-sama melihat, maka mau tidak mau kita buka bukunya terlebih dahulu. Nah, itu terkait dengan takwil. Sebelum itu lain belum? Silakan. Memang terasa lanjut Ustaz. Kalau saya ini hanya orang baca terjemah Ustaz.
Maksudnya ketika disampaikan bahwa nanti ketika terjadi kiamat seluruhnya akan hancur wajah orang bikanu jalali wal ikram kecuali wajah Allah. Berarti tangan Allah betis Allah seakan-akan hancur semua kecuali wajah Allah. Itu lebih parah lagi. Jadi kalau mengartikan secara literal kan seperti itu. Ya. Sebenarnya tujuan takwil jadi itu kan bagaimana Allah itu yang sama sifatnya dengan makhluk. Karena Allah itu kan maha suci dari sifat-sifat kelemahan. Makanya sifat wajib Allah yang 20 itu sebenarnya menerangkan tentang itu, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamu bi nafsihi. Sebenarnya untuk menafi tentang bagaimana orang berusaha untuk mensifatkan Allah dengan sifat-sifat itu. Karena selain itu semua sifat kelemahan. Ada di hadis lain misalkan Al-Hajar Aswad yaminullah. Itu kan tangan kanan Hajar Aswad itu tangan kanannya Allah fil ardi di bumi. Ya. Faman sahafahu wa qabbalahu fa ka'annama safaha Allah. Dan siapa yang memegang Hajar Aswad berarti bersalaman dengan Allah. Mencium Hajar Aswad seperti dia mencium tangan kanannya Allah Subhanahu wa taala. Ini kan bahaya, bisa kafir kita. Kalau seandainya kita memaksakan diri untuk mengisbatkan makna. Nah, cuman tadi kan udah clear. Zaman kita nggak ada takwil lagi. Takwil itu udah clear dan takwil itu tinggal baca. Cuman yang jadi masalah itu bukan siapa yang bisa menakwilkan. Untuk zaman sekarang ini nggak ada cerita siapa yang bisa menakwilkan. Tapi yang sekarang ini kita mengimani takwil itu enggak begitu. Nah, kita percaya nggak bahwa takwil itu bisa digunakan. Kan perbedaan kita kan di situ sama mereka. Bisa ditakwil, mereka bilang tak boleh ditakwil. Kan di situ perbedaannya itu. Yang wajul ikhtilafnya kan di situ. Kita mengatakan boleh takwil, mereka mengatakan perkara siapa yang boleh menakwilkan ya kita tidak boleh menakwilkan lagi. Nah, kan begitu. Hadis Ustaz Nazril tadi. Ada hadisnya begini Ustaz. Fa idza qatala ahadukum akhahu falyajtani bil wajha. Fa inna Allaha khalaqa Adama ala surati. Kata Nabi, kalau kalian ingin memukul seseorang atau melakukan apakah membunuh seorang dan segala macam, hendaklah menjauhi wajah. Kenapa? Karena Allah menciptakan Adam seperti bentuknya. Kan begitu bentuknya dalam bahasa suratihi. Ulama menafsirkan ada dua di sini. Pertama, suratihi dhamir ha itu kembali kepada bentuk Adam, bukan bentuk Allah. Bahwa ternyata Allah menciptakan Adam sesuai dengan bentuknya yang sudah Allah tetapkan sebelum Adam ini dibentuk. Contoh seperti seorang arsitek sebelum bangun rumah, dia gambar dulu. Ketika dia bangun dibentuk sesuai dengan gambar yang sudah ada. Maka Allah menciptakan Adam sesuai dengan bentuk yang Allah akan jadikan Adam itu ketika diciptakan dengan tanah. Maka tidak kembali kepada Allah bahwa ala suratihi sesuai sama bentuk Adam dengan Allah. Itu pertama. Yang kedua, bahwa makna surah di sini kata ulama adalah maknanya sifat. Artinya bahwa Adam Allah ciptakan bimakna sifat ay jahizatun bi sifatil ilmi wal idrak. Adam dibekali dengan sifat-sifat yang Allah berikan kepada manusia. Apa sifat itu? Sifat ilmu, sifat mengetahui, sifat-sifat yang lain. Sehingga para ulama mengartikan bahwa Adam tidak mungkin bersifat sama dengan Allah. Sebab tentang ayat yang sudah Nabi bacakan, laisa kamitslihi syai'un. Kita tadi sudah sampaikan bahwa tidak mungkin satu ayat bertentangan dengan ayat yang lain. Yang kedua ayat walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan ayat itu semuanya muhkam, sepakat ulama itu menjadi pegangan. Maka berarti ketika dikatakan ala suratihi, ulama mentakwil ada dua takwilnya. Pertama, dhamirnya kembali kepada bentuk Adam sebelum Adam diciptakan. Pendekatannya seperti seorang arsitek membangun sebuah bangunan. Yang kedua, menciptakan Adam itu dengan surah itu maksudnya dengan sifat-sifat yang Allah berikan kepada manusia. Sehingga Adam memiliki sifat ilmu, memiliki sifat yang lain seperti layaknya manusia. Begitu saja. Ya, wallahu a'lam. Lain jauh lebih rumit kalau misalnya dengan cara mereka gitu. Jauh lebih rumit Ustaz. Mesti memahamkan kan? Apa sih makna yang mereka makna baru yang harus jelaskan. Karena kita kan tidak tahu apa isi kepala dan isi hati orang kan? Lalu setiap orang nanti bisa berkata tidak seperti yang kamu bayangkan. Jangan-jangan dalam hatinya, dalam pikirannya sudah bermasalah.
Jangan-jangan dalam pikirnya sudah terbayang Allah itu seperti giant yang besar. Jangan-jangan sudah begitu. Tapi ketika bicara ke orang untuk mengelak atau takut disalahkan orang, takut diserang orang, dia nanti menafikan sesuai apa yang dia mau. Jangan-jangan itu yang terjadi, Ustaz. Karena memang tingkatan mereka kan kebanyakan yang awam itu kadang serampangan menyerang itu. Itu yang kenyataan di lapangan. Betul Ustaz Amin ya? Nah, itu. Sering kita serang apa? Ya, dari keperluan tasbih ataupun yang berbentuk itu tadi, ya, yang coba-coba menggambarkan Allah, mengartikan Allah dengan isim dan lain sebagainya. Dalilnya itu cuma ya, ada di Al-Quran itu cuma laisa kamitslihi syai'un. Kemudian pada tertribulillahi al-amsal. Ujung-ujungnya yang sama lagi ya. Ujung-ujungnya. Jadi ini tidak bisa dibantah lagi. Ya, dan nggak bisa dibantah lagi. Tapi inilah sekarang di media kalau kita lihat di internet apa mereka mengatakan Imam Syafi'i mengatakan Allah itu mereka berfitnah kepada Imam Syafi'i malah. Nah, ini kalau pendapat Imam Syafi'i ini ada di sini. Ya, apa yang makna istiwa itu apa? Ya, Imam Syafi'i mengatakan aman tu bila tasbih wa sadaq tu bila tamsil. Ketika ditanya tentang istiwa dia dikatakan seperti itu. Aman tu bila tasbih, tidak ada tajsim itu. Wa sadaqtu bila tamsil, tidak ada perumpamaan, permisalan, tidak ada. Jadi tidak bisa kita mengembalikan makna itu kepada makna yang hakiki. Jadi seperti itu. Hakiki dalam maksudnya hakikat yang tubuh daripada kita yang tadi. Baik, lain foto. Jangan bertanya, mengasihi. Di sini menimbulkan apa juga ini? Dari banyak yang mutasyabih tadi itu seakan-akan kita menerima bahwasanya laisa kamitslihi. Tapi seakan-akan benar-benar semua ayat itu dipaksakan ke laisa kamitslihi. Semua ayat mutasyabihat itu dipaksakan secara umum kita bilangnya dipaksakan kepada walam yaqulahu kufuwan ahad. Kalau seandainya itu semuanya dipaksakan ke sana, otomatis apa makna-makna ayat mutasyabihat yang lain? Otomatis tak perlu lagi ayat mutasyabihat itu kan. Itu tentu nanti kepada apa namanya yang ada nasib dan nafsu. Apapun sih nasib dan masuk dan bisa, otomatis ayat-ayat itu mesti dihapus itu kan. Gimana cara kita menanggapinya? Itu ada takwil tadi. Iya, dengan takwil itu kan ujung-ujungnya semuanya kan bisa kamitslihi kan. Ending kita itu semuanya kan di situ. Kalau seandainya endingnya semuanya di situ, makanya nanti nasib dan nafsu itu posisinya seperti apa? Yang menunjukkan jihad, yang menunjukkan kekuasaan, gimana cara? Korelasi dengan semasuk nanti gimana, Saudara? Contohnya, ayat laisa kamitslihi syai'un itu Allah memang dia istiwakan, tapi yang kita pahami tidak ada di antara kita yang tahu artinya apa. Kita kan tidak secara tidak langsung ayat-ayat mengatakan Allah itu punya tangan, dan kita tidak menjelaskan bagaimana bentuk tangannya, kan? Allah itu dia ada di langit, dan kita tidak perlu menggambarkan di langit. Otomatis ayat-ayat itu kan tidak perlu adanya, cukup dijelaskan Allah itu ada. Dan ayat-ayat tidak perlu menjelaskan Allah itu punya tangan, Allah itu ada di atas aras, Allah itu apa lagi? Yang segala dengan yang mutasyabihat itu. Karena itulah fungsi takwil. Itu fungsi. Memang dipaksakan jadinya. Enggak dipaksakan. Tidak dipaksakan ujung-ujungnya laisa kamitslihi itu. Itu konten dari setiap apa tadi. Jadi begini. Saja pertama yang perlu kita yakini, tidak boleh antara satu ayat dan lain-lain bertentangan. Tidak boleh tanakut bainal ayat ini. Kalaupun ada, tadi kan disebut paling dia sudah dinasakh. Ada misalkan wajib untuk berwasiat, ternyata kewajiban berwasiat itu sudah dinasakh segala macam. Nah, itu yang pertama. Ayat yang tak dinasakh tidak boleh bertanakut. Maka tidak ada istilah ayat yang dipaksakan. Tetap konsep dasarnya laisa kamitslihi atau alam yakul lahu kufuwan ahad. Itu ayat yang sejenis seperti itu banyak dalam Al-Qur'an. Ya. Yang sejenis dengan itu, maka tidak modalnya dipaksakan, tapi disinilah konsepnya diambil.
Dan itu memang menjadi konsep dasar seperti misalkan surah Al-Ikhlas. Asbabun nuzulnya surah Al-Ikhlas itu adalah asbabun nuzul yang besar ketika orang bertanya tentang coba ceritakan Tuhan kalian, kata orang Yahudi. Dan itu peristiwa besar, bukan peristiwa kecil ketika orang bertanya kepada Rasulullah, "Cemana bentuk Tuhan kalian?" "Siflana rabbaka." Coba ceritakan bentuk Tuhan mana? Maka kata Allah, "Walam yakul lahu kufuwan ahad." Maka itu konsep dasar. Semuanya memang harus merujuk walam yakul lahu kufuwan ahad. Didukung dengan laisa kamitslihi syai'un was samiul basir. Nah, kenapa harus ada kata arah, kata bentuk? Maka dari itulah harus ada tadi kalimat istilah pentakwilan. Dan takwil ini tak sembarang orang bisa mentakwilkan. Rasulullah mentakwilkan karena dia ada wahyu. Sahabat mentakwilkan karena mereka juga punya legalitas dari Rasulullah. Nah, tabi'in ini adalah murid-murid langsung dari orang-orang yang punya legalitas untuk mentakwilkan. Jadi tidak istilahnya bertentangan. Kenapa mesti ada laisa kamitslihi? Padahal Allah juga menyebutkan tangan, menyebutkan fisik dan segala macam. Oleh karena itulah muncul istilah takwil tadi gitu. Nah, kalau tak begitu tak perlu muncul istilah takwil. Allah. Mungkin ada tambahan. Jadi takwilnya tadi yang betul kan? Ada dari Islam Yang mana tuh Ustaz? memindahkan satu makna yang apa dari contohnya itu contohnya itu. Saya ulang sedikit saja menambahkan. Baik, ada tadi takwil, ada kemudian tadi tafwid. Mohon maaf. Boleh dihapus gambar-gambarnya? Dihapus ya. Pertama kita menengok ada ayat Al-Quran itu tadi ada muhkamah, ada mutasyabihat. Kemudian dalam surat Al-Imran ayat 7 itu berapa tadi Sir? Yang warasikhuna fil ilmi itu? Ya. Al-Imran ayat 7 ya. Di situ sebutkan adalah Ummul kitab itu al-muhkamat katanya Ummul kitab. Apa makna Ummul kitab di sini? Ini sebagai rujukan bahwa ketika ada muhkamat, ada mutasyabihat, inilah rujukan kita. Ini sebagai patokan, landasan. Maka kalau ada nanti muhkamat maknanya jelas, mutasyabihat makna tidak jelas. Maka makna yang tidak jelas mesti dirujuk ke sini. Nah, di ayat kalau kita tengok ada muhkamat mutasyabihat, tadi ada muhkamat laisa kamitslihi syai'un. Setelah itu ada sifat ayat mutasyabihat, contoh satu di antaranya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Lalu bagaimana kita berinteraksi dengan dua ayat ini, satu muhkamat, satu mutasyabihat? Maka mutasyabihat mesti dipahami dengan muhkamat. Bagaimana? Pertama, Allah tidak sama dengan makhluk. Sehingga kalau ayat mutasyabihat mengasumsikan Allah bersifat sama dengan makhluk, mesti dinafikan yang sama dengan makhluk. Karena ayat muhkamat menjelaskan tidak sama dengan makhluk. Baik. Berarti ini ya. Berarti pendekatan yang pertama kali itu adalah ketika ada muhkamat dan mutasyabihat itu semuanya diupayakan untuk dikembalikan kepada muhkamat. Harus ke muhkamat dulu. Karena disebut Ummul Kitab. Karena Ummul Kitab kan mesti rujuknya kepada muhkamat karena terang. Mutasyabihat enggak terang. Enggak terang. Berarti kan ini kuncinya berarti kan. Betul. Nah, maka mutasyabihat mesti merujuk kepada muhkamat. Oke. Sekarang timbul pertanyaan, kenapa muncul ada ayat mutasyabihat, ada ayat muhkamat? Nah, kita mesti kembali pada konsep bahwa Al-Quran itu tauqifi, Ustaz. Tauqifi maknanya ini kita nggak bisa asumsi apapun ya. Allah memfirmankan berarti kita tinggal terima. Berarti kita tidak bisa berpikir Allah ngapain sih ngasih tambah ayat yang lain, kan sudah laisa kamitslihi kan selesai urusan. Tapi kenapa ada yang lain? Ternyata ini tauqifi. Ini mesti kita iman pertama. Yang kedua, apa tujuannya kira-kira Allah ngasih ayat yang lain itu yang punya mutasyabihat? Di antara kemungkinannya adalah lil ibtila. Ibtila dalam artian menguji kita, iman kita ini kokoh atau tidak. Iman kita ini bisa dipertaruhkan atau tidak. Karena kalau seandainya iman itu hitam dan putih itu enggak berat. Tapi iman ini masalahnya kadang tidak hitam dan putih. Tapi ada wilayah pertarungan antara jelas dan tidak jelas. Disitulah orang beriman itu diuji gitu. Itu di antaranya para ulama mengungkapkan kenapa ada ayat-ayat sifat mutasyabihat ini lil ikhtibar, untuk memastikan keimanan orang-orang beriman, mereka punya iman yang rasikh, iman yang sabit, iman yang kuat. Itu lebih kurang Ustaz. Kalau kayak Ustaz Doni tadi, sehingga ini mohon maaf tidak ke nasib mansukh larinya, tetapi adalah bagian dari ujian yang Allah buat untuk kita. Kemudian seperti Ustaz Nazril tadi,
Takwil itu sebenarnya kenapa perlu dilakukan? Perlu dilakukan diantaranya sudah disinggung pertama, satu, takwil perlu dilakukan kalau tidak dilakukan takwil, baik tafwid atau takwil, itu menyebabkan manusia berasumsi Allah sama dengan makhluk atau bersifat makhluk. Yang kedua, berasumsi antara satu ayat dengan yang lain kontradiktif, sementara itu tidak mungkin, keduanya tidak mungkin. Maka oleh karena itu diperlukan takwil, dan takwil ini Imam Al-Ghazali punya dua kaidah dasar. Apa dua kaidah dasar itu? Satu, mesti sesuai dengan konsep bahasa Arab. Artinya maknanya itu sesuai makna bahasa Arab. Bahasa Arab ada makna hakiki, ada makna majazi, harus jalan dengan itu. Makna hakiki kalau cocok pakai, kalau tidak berarti majazi. Majazi mana yang paling cocok? Yang kedua, sejalan dengan hukum akal terkait dengan sifat Allah. Karena tidak mungkin kalau nanti kita tafsirkan dengan bahasa saja, tidak terkait dengan sifat Allah, bisa-bisa nanti kita lari dari makna sesungguhnya. Sementara Allah menginginkan menyebutkan sifat itu ada makna yang diinginkan. Maka para ulama mengatakan kalau kita pecah ayat itu satu persatu, nanti akan tergambar Allah itu seperti makhluk. Tapi kalau kita pahami ayat sebelumnya, ayat sesudahnya, dan keseluruhan kesatuan makna, akan paham bahwa ada makna yang diinginkan Allah di situ. Contoh, Allah ingin menyampaikan sesuatu dengan personifikasi, dengan metafora atau pendekatan yang lain, supaya bahasa itu tidak terkesan kering, kasar, tidak terkesan membuat orang itu punya hati yang keras lalu dihantam dengan cara yang keras. Tapi Al-Quran punya bahasa yang indah dengan bahasa fasahah yang sangat tinggi nilai sastranya yang diakui oleh orang Arab. Itu diantara kenapa ada bahasa-bahasa seperti ini, Ustaz. Maka ini perlu dipahami. Takwil tidak boleh lepas dari bahasa Arab karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Yang kedua, tidak boleh lepas dari sifat Allah sesuai dengan sifat jaiz, wajib dan mustahil bagi Allah. Karena kita akan mengkaji tentang Allah. Itu dua itu nggak boleh lepas, Ustaz. Nah, yang ketiga, ketika kita munculkan makna tadi tidak boleh buat makna baru. Kalau buat makna baru berarti Al-Quran perlu kita turunkan setelah makna tadi ada. Sementara Al-Quran sudah turun sebelum makna yang kita buat tadi ada. Di sini timbul masalahnya ketika dikatakan bahwa dia tangan, tapi bukan tangan seperti dipahami oleh manusia. Di situ masalahnya kalau kita munculkan makna yang baru seperti kata Ustaz Hermi tadi. Kira-kira cukup Ustaz Dani? Siap. Oke. Ustaz Nazrul cukup Ustaz? Baik. Yang lain silakan. Jangan tanya. Jadi coba kasih tambahan input ilmu. Ada pakar-pakar itulah utama. Kasih input Ustaz Khair tambahkan. Silakan para asatidz nanti terkait dengan beberapa tambahan. Mas Syafiq ada mau diskusikan? Tanya itu kan pas apa yang berkembang di luar. Kalau kita menyampaikan seperti ini, nanti jamaah akan memberikan macam begini. Kita belum seperti apa gitu. Kalau bisa kami tambahkan sedikit, contohnya yang ayat tadi, waladzi anzala alaika al-kitaba minhu ayatun muhkamatun tadi kan pada kesimpulannya adalah semua ayat-ayat mutasyabihat itu kita kembalikan kepada yang muhkam. Penjelasan untuk dalil untuk kita kembalikan ke muhkam itu apa saja? Itu kan ayatnya itu, Ustaz. Hunna ummul kitab. Ummu itu berarti induk. Induk berarti anak kembali kepada induk. Begitu Ustaz Dani. Karena dari segi pembagian makna Al-Quran itu jelas atau tidak, muhkam dan mutasyabihat. Nanti dalam Al-Quran ini pembagian tidak hanya dua ini, banyak dari aspek-aspek. Tapi dari segi jelas makna dan tidaknya pembagiannya ada muhkam dan mutasyabihat. Ketika ditemukan mutasyabihat berarti baliknya kepada muhkam. Itu Ustaz. Oke, balik. Lanjut sedikit lagi bahwa ulama melakukan tafwid, takwil, kemudian isbat dan apa saja metode. Kalau kita tengok tujuannya satu sebenarnya. Menafikan segala sifat yang tidak cocok dengan Allah. Segala sifat yang menunjukkan ketidakberdayaan, sifat menunjukkan kekurangan, sifat menunjukkan kelemahan kepada Allah itu dinafikan semuanya. Lalu mereka mendekatinya dengan tafwid, dengan takwil, dengan isbat. Itu saja. Karena kalau Allah bersifat sama dengan makhluk, makhluk kita tahulah banyak kelemahan. Sebentar saja kita duduk sudah mengantuk kita. Bayangkan kalau Allah ngantuk mengelola alam ini. Itu diantaranya. Allah punya fungsi di situ. Kenapa? Ulama punya metode ini untuk menafikan segala kekurangan dan kelemahan dan ketidakberdayaan dari Allah. Itu tujuan sebenarnya. Tapi metode mereka, pendekatan mereka beda-beda.
Itu dia Ustaz. Maka oleh karena itu semua mereka ini tidak pernah kita kafirkan, tetapi kalau ada yang tersalah ulama paling nyebutnya lari ke bid'ah. Bid'ah tidak berarti orang itu keluar dari Islam. Itu. Sama apa yang dibalik ada yang bisa sampaikan tadi. Nah, ada Imam Al-Ghazali, menarik Ustaz. Ada Imam Ghazali itu dalam kitab Iljamul Awam an Ilmil Kalam. Ketika kita mencoba memahami ayat-ayat yang sifatnya mutasyabihat ini, ada 7 langkah yang beliau tawarkan kepada kita, yang beliau anjurkan kepada kita. Apa itu 7 itu? Pertama, takdis. Ustaz Ahmad, boleh dibacakan Ustaz? 1, takdis. 2, Ustaz? 2, Tasdik. al-i'tiraf bil ajzi, Al-i'tiraf bil ajzi. as-sukut, Al-sukut. al-imsak, Al-imsak. kaffu, Al-kafu. at-taslim li ahli, Al-kafu. Kemudian at-taslim li ahli. Pertama, at-taqdis. Qadasah. Qadasah artinya suci. Bahwa kita meyakini bahwa semua ayat ini adalah ayat Allah, mensucikan semua ayat Allah, berasal dari Allah, tak berasal dari yang lain. Beriman kita seutuhnya dengan ayat Allah. Kemudian at-tasdik. At-tasdik ini mengimani bahwa ayat Allah suci. Tidak ada satupun yang tidak layak dengan ayat Allah. Kemudian kita mengimani semua ayat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah i'tiraf bil ajzi. Kita mengakui bahwa kita tak sanggup untuk mengetahui hakikat apa yang Allah inginkan dari setiap ayat. Yang keempat as-sukut. Kita diam dari makna yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. As-sukut, al-i'tiraf mengakui kelemahan kita, tidak tahu hakikat maknanya. Yang ke as-sukut, kita tidak bertanya tentang makna apa sih Allah inginkan dan tidak mencoba mendalami lebih lanjut sebenarnya ngapain sih firman ini terjadi gitu. Maka ada yang lain la yusalu amma yaf'al, tidak ditanya tentang apa yang Allah buat, tapi kitalah yang akan ditanya di akhirat nanti. Kemudian imsak, semua ayat-ayat yang bersifat sama dengan makhluk tidak kita alihkan ke makna-makna yang lain, apalagi di luar dari konsep bahasa Arab dan di luar konsep sifat Allah. Artinya kita cukup membiarkan sesuai dengan apa yang Allah inginkan dari dalilnya. Dari ayat bersifatnya wajah, Allah katakan wajah itu ada dengan ayat yang lain, tidak punya makna lain apapun, kita jangan tambah-tambahkan. Maka sering kawan-kawan kita menyebutkan wajah itu wajah hakiki. Kalimat hakiki ini kita pertanyakan datangnya dari mana? Allah cuma mengatakan bahwa wa yabqa wajhu rabbika. Kemudian wajhu rabbika hakiki ini datangnya dari mana? Itu sering masalah itu. Karena hakiki ini sering datangkan oleh kawan-kawan kita. Kemudian baik. Sementara kita takwil juga jadinya kan. Baik. Yang imsak tadi artinya kita tidak begini sedeni, melepaskan dia dari konteksnya. Kita ambil dia saja lalu kita tasrifkan sendiri, lalu kita maknakan sendiri. Tapi kita lekatkan dia dengan ayatnya, dengan redaksional awal dan setelahnya dan ayat itu tersebut, lalu kita pahami dengan makna keseluruhan. Yang terjadi adalah kan diambil satu-satu Ustaz. Ada sifat wajah, ada sifat yad, ada sifat sah, ada sifat yang lain. Itu Ustaz. Kita tidak mengambil yang seperti itu. Nah itu. Bahasa Imam Al-Ghazali itu la yatasarrafu fi tilkal alfaz bit tasrif wat tabdil bi lughatin ukhra. Tidak kita rubah-rubah sendiri dengan semau kita. Tapi tadi kita tengok yang kita lakukan adalah mengikut takwil penjelasan Allah, penjelasan Rasul, sahabat dan tabi'in. Maka tidak semau kita, apalagi kita yang tidak menguasai bahasa Arab. Itu tadi Ustaz. Kemudian yang ke-6 al-kafu bi ayyakuffa batinahu anil bahsi anhu wa tafakkur fih. Dalam hati jangan berpikir juga. Kira-kira apa sih maknanya? Kira-kira bentuknya seperti apa sih gitu. Di lisan kita diam, di hati kita tidak memikirkan dan tidak menghayalkan.
Jangan sampai nanti ketika sholat kita mengkhayalkan ada wujud di depan kita, bentuk tangannya begini, wajahnya begini, kakinya begini. Beda kita dengan orang yang menyembah berhala tipis saja. Yang berhala di depannya ada berhala, kita nggak ada berhala, tapi dalam pikiran kita ada berhala. Bendanya sama, berarti ibadah kita kepada benda zulfa itu yang dalam Quran zulfa. Antara Allah dengan kita ada benda yang kita tuhankan. Itu. Yang ketujuh, at-taslim li ahlihi. Karena kita tidak paham makna itu, maka kita serahkan kepada ahlinya. Siapa ahlinya tadi? Kita sebutkan ada 4 tadi. Serahkan pada Allah, serahkan pada Rasul, sahabat dan tabi'in. Wallahu a'lam. Itu Imam Al-Ghazali menyarankan 7 langkah itu untuk menghadapi segala sifat yang berkaitan dengan sifat mutasyabihat tadi. Wallahu a'lam. Nanti silakan lihat di kitab Imam Al-Ghazali Iljamul Awam fi Ilmil Kalam. Itu kan ini kan dilema kan, dilema di luar sana yang tak bisa kita jawabkan begitu saja. Karena melihat ini perbedaan yang panjang ini juga dilihat dari ujung ayat. Bisa jadi di sana terjadi perbedaan. Wama yang kami mengetahui lagu illallah dan ada yang kami kecuali Allah dan wawnya itu yang mulai di awal tadi ya. Warosibuna tadi ya. Warosibuna di situ apakah kembali kepada Allah ataukah waw itu waw bala itu kan? Atau istilah. Itu dia yang menjadi masalah. Karena sebelumnya lagi kita lihat ayat wa'amau tadi nafitu bimsikum wa yastabimuna ma tasyabiha minhu wa qala fitnati wa qadhiwa'at. Tapi ini yang membuat kita kadang-kadang gerak kita itu sedikit terbatas. Soroni itu jago dalam bahasa. Pak Anton coba jelaskan wow itu saja. Hari dulu. Tafsir ada kalanya atau alam atas makhluk. Maka seolah-olah Allah mengatakan la ilaha illallah wa rasulullah. Tapi ada juga yang tidak menyebutnya sebagai wa'atof, tapi ada yang menyebutnya sebagai wa'atof. Ya. Kalau itu disebut sebagai wa'atof, sudah clear. Ya. Nah, cuman ada yang menjelaskan bahwa itu bukan wa'atof. Dan ini berbuat oleh Tapi cara bacanya berhenti. Ibnu Abbas. Aku termasuk arusikun. Nah, pernyataan Ibnu Abbas. Itu termasuk arusikun. Arusikun tapi ilmu. Karena Ibnu Abbas kan Allah Dia punya dapat legalitasnya. Iya, dapat legalitasnya. Baik, clear ya? Oke. Baik. Cukupnya karena ini sudah jam 11. Baik para saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian yang sudah didiskusikan pada kesempatan siang hari ini. Sedikit ini untuk sebagai penutup karena Tuan Guru kita tadi memulai dengan kalimat arah ini kan. Kemudian ada juga di dalam buku ini beliau cantumkan beberapa hal yang menunjukkan tentang arah. Lalu kemudian di penutup bukunya ada kalimat yang kemudian menyatakan tentang kesepakatan ulama salaf. Jadi kalau dia memang salaf tentu kesepakatannya seperti ini. Bunyinya wa ajma'u ala annahu la yahwihi makanun wa la yajri alaihi zamanun. Para ulama telah ijma bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak dapat dibatasi oleh tempat dan tidak berlalu baginya zaman. Nah, ini terkait dengan pernyataan ulama salaf terkait dengan ayat-ayat dan beberapa hadis tadi yang membicarakan tentang arah. Barangkali demikian saya sebagai pengantar diskusi, kurang lebih mohon maaf, kita kembalikan kepada pembawa acara. tentang apa tadi? Tentang kalau mereka berkata salaf, kan tadi Ustaz Talno menyatakan bahwa salaf itu 300 gitu kan. Itu diantaranya dan tambahannya bahwa Ibnu Abbas ini termasuk salaf. Ketika beliau mentakwil, berarti kan salaf. Ngikut juga. Jadi kalau mereka menyalahkan, ya. Kalau mereka menyalahkan. Mereka salafi. Itu ada pertanyaan sini sedikit sebelum selesai. Ada Pak guru kita, Ustaz Usman, dalam tadi mengutip pendapat Ibnu Taimiyah, ya, masalah halaman 139 buku 153 bukan? 39. Terus Wa qawluhu walillahil masyriqu wal masyriqu. Nah, salah teks nampak salah tulis.
wal masyriqu wal maghrib. Iya. Ini perlu disampaikan ini salah tulis ini beliau. redaksi teks Kalau tidak diurus bagi orang tua. Fa inna ma tuwallu fasamma wajhullah wa hadza qad qala fi tu'ifatun. Pertanyaan anak ini wahaza ini pernyataan beliau atau sekedar cerita? Misal saya cerita orang Salafi bilang begini, kan sah saja. Wahaza qala itu teksnya Ustaz Somad atau teksnya yang berikut dari buku? Ibnu Taimiyah ya. Wa hadza qala fi ta'ifati min as-salaf fasamma hibbatullah. beliau sekedar cerita atau pemahaman beliau. Ini pernyataan Ibnu Taimiyah. Ya, karena ada semacam Imam Bukhari misalkan. Imam Bukhari memang menerjemahkannya di situ misalkan kiblat. Ya. Jadi mungkin Ibnu Taimiyah juga memahami, ada sebagian ulama memang memahaminya sebagai arah soalnya juga beliau kan itu. Maka Ustaz Somad dia berani mencantumkan di sini, yakin saya, karena di sela-sela pendapat Ibnu Taimiyah itu juga ada yang bisa dijadikannya rujukan yang sama dengan pendapat dia. Karena masalah ikhtilaf yang sebelum ini, masalah bid'ah pun beliau juga mengutip beberapa pendapatnya Ibnu Taimiyah. Itu pendapat Ibnu Taimiyah, itu kutipan dari pendapat Ibnu Taimiyah. Coba dilihat di footnote itu. Al-Jawab as-Sahih, kutipannya Al-Jawab as-Sahih dari buku itu. Liman Badal bin Al-Masih. Terus kitabnya itu Al-Jawab as-Sahih. Baik, berarti bisa dicek ya Ustaz, kalau memang nih pengen tahu teksnya apa kayak gitu, berarti kita harus rujuk langsung ke kitabnya nanti Ustaz. Sedikit saya habis menutup. Sebenarnya mazhab Salafi itu bukan mazhab salaf atau pada ulama siapapun yang sebelum Imam Ibnu Taimiyah. Sebenarnya mazhab Salafi itu adalah rujukannya adalah Imam Ibnu Taimiyah. Maka boleh dibuktikan kaum Salafi ketika membantah itu pasti qala Imam Ibnu Taimiyah. Rata-rata begitu karena memang ujung dari mazhab mereka Imam Ibnu Taimiyah. Kalau kita Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Sehingga kalau kita bandingkan hidup dua generasi ini khalaf dan salaf sebenarnya. Imam Asy'ari itu salaf, Imam Ibnu Taimiyah khalaf. Maka mereka sendiri sebenarnya tidak kembali kepada salaf. Itu. Nah, saya tahu ini juga ketika di Kairo sempat diskusi dengan Ustaz Nidal Masyhur. Kawan Kairo mungkin paham itu. Beliau satu di antara tokoh pentolan Salafi yang akademisi diakui kawan-kawan Salafi Indonesia itu. Beliau mengakui bahwa ketika salaf itu sebenarnya bukan salaf secara umum, tapi terbatas bahwa mazhab Salafi itu sebenarnya mazhab Imam Ibnu Taimiyah. Berarti mazhab juga kan? Mazhab Ibnu Taimiyah. Jadi sebenarnya Imam Ibnu Taimiyah sebenarnya Salafi itu sebagai mazhab mereka dalam akidah. Dan Imam Ibnu Taimiyah enggak salah. Imam Ibnu Taimiyah secara generasi bukan salaf. Kalau hitungan salafnya tadi ya secara maksud Anda ini tulis judul tebal takwil Imam Ibnu Taimiyah. Yang Anda ragukan pertanyakan di sini. Ini seakan-akan dalam kalimat beliau cuma menceritakan, bukan pendapat beliau. Bukan maksudnya? Betul. Kan pendapat orang lain. Takwil Imam masalah begini gitu. Ibnu Taimiyah. Kalau dari judul ini maaf kita sekedar jangan salah paham nanti. Takwil Imam Ibnu Taimiyah. Tapi ketika ditulis teks, beliau kan bercerita. Bukan bercerita kan. Kemungkinan sah-sah saja beliau hanya sekedar cerita. Ada yang berpendapat, tapi beliau tidak mengatakan itu pendapat saya gitu. Saya agak sedikit antara judul tebal dengan teks. Saya paham Ustaz, bahwa di situ Imam Ibnu Taimiyah juga menyatakan pendapat sebagian ulama salaf begini. Itu kan pendapat dia. Cuma beliau tidak mengatakan saya setuju atau tidak setuju ya. Ini di dalam bahas kenapa Ustaz memasukkan Ibnu Taimiyah ini di sini. Ibnu Taimiyah saja menyepakati dengan mengutip pendapat sebagian salaf yang mengatakan ketika mentakwilkan wajhullah dengan kiblat. Berarti kita memahami bahwa ini pernyataan persetujuan. Iya, persetujuan Imam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah yang mereka jadikan imam saja setuju, masa yang ikut tak setuju gitu kan? Nah, itu kalau ibadah salaf yang sekarang ini kalau nggak cocok, biar pakai. Contohnya apa? Kita perlu Ibnu Jauzi nggak pernah mereka bawa. Karena dalam itu banyak akidah mereka terbuka. Banyak yang kena mereka. Orang murid Ibnu Taimiyah. Bukan tidak murid, tapi penguat mazhab. Artinya imam sebagai asas mazhab di antara beliau. Sebagai tambahan juga di sini juga
si Albani menyatakan syirik terhadap Imam Bukhari yang tadi al-mulkah. Mulkah kalimat. Karena gini Ustaz, kata mereka, mulkah itu mereka nyebutnya milkah, bukan barisnya bukan mulkah, tapi milkah, milik, pemilik wajah. Kalau kita kan tidak mulkah, kekuasaan. Jadi mereka pun barisnya itu dipermainkan juga. Dibilangkan kita yang salah baris katanya begitu. Oh gitu. Takutnya gini sama kayak sahabat usulnya sadar marhamah dibacanya malhamah. Jadi takutnya gitu kan. Baik, saya rasa cukup ya untuk hari ini. Masalah tadi sepakat sampai jam 11. Sekarang kita sudahi dan kita sepakati untuk pertemuan berikutnya. Pembahasan berikutnya itu adalah masalah beramal dengan hadis sahih kata salah saya. Saya maunya di jurusan hadis yang akan mengupas. Ada di sini jurusan hadis pertama sama tulisan hadis apa? Tafsir. Sampai di sini hadis.